Sagunging dumadi rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, kali ini saya dalam mengisi membantu Kang Togo TV dalam proses pencerahan manusia, ya, disebut tanah barba. Yang kedua ada unsur api, disebut nur kadim. Yang ketiga adalah ada unsur angin, disebut Abdul Samad. Yang keempat adalah ada unsur air yang disebut Tirto Nirmol. Empat ini secara garis besar hampir sama dengan tubuh binatang, ya. Tapi yang membedakan manusia dengan yang lain yaitu aspek rohaniyahnya. Di dalam diri rohaniyah manusia atau unsur yang dalam, yaitu manusia punya akal. Yang kedua, manusia punya hati. Yang ketiga, manusia punya rasa dan rasa. Yang semua itu digerakkan oleh nafsu kita, ya. Akal itu hanya tidak, yang membedakan manusia dengan binatang itu karena unsur akalnya, ya. Yang membedakan manusia dengan malaikat itu karena unsur nafsunya, ya. Itu seperti itu. Makanya karena manusia itu lengkap, punya perangkat yang lengkap, maka Tuhan atau Allah mempercayakan diri kepada manusia sebagai khalifahnya. Ya, khalifah itu artinya memimpin dunia. Karena apa? Dengan akal manusia hidup menjadi dinamis. Atau dengan akal manusia hidup menjadi dinamis. Dengan hati manusia hidup menjadi terarah. Itu seperti itu. Sehingga dengan demikian manusia itu adalah berkembang dan berkembang dari waktu ke waktu menuju kesempurnaan. Kalau dia dengan catatan, kalau dia mempergunakan perangkat-perangkat yang dibawanya sejak lahir, ya, itu sejak lahir, ya. Baik, dengan akal manusia hidup menjadi, ya, berubah dari tidak sempurna menjadi kesempurnaan. Itu seperti itu. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, bahwa hidup ini adalah berubah. Oleh karena itu, maka perangkat-perangkat yang diberikan anugerah Tuhan kepada kita adalah perlu kita syukuri dan kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini, ya, seperti itu, ya. Akal manusia itu ada 3. Yang pertama adalah akal, yang kedua fikir, yang ketiga nuha. Yang terdalam di dalam akal itu adalah nuhanya. Makanya kalau orang dalam hidupnya itu mempergunakan nuhanya, itu bisa dikatakan akalnya akal kenabian, ya, akal kenabian. Itu seperti itu. Yang kedua adalah ada nafsu. Nafsu itu sebagai pengendara penyemangat. Dengan nafsu manusia punya keinginan, ya. Keinginan apa? Bentar ya, aku tak minum dulu. Keinginan yang baik maupun yang buruk, ya, tergantung nafsu kita, ya. Kalau kita nafsunya, kan kita punya nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Akal kenabian, nafsu kenabian itu berada di paling puncak. Kalau bisa
kita adalah akalnya, nafsunya adalah nafsu rodiyah minimal. Nafsu rodiyah itu nafsu yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Kalau manusia itu hidupnya menggunakan nafsu rodiyah, wa insya Allah alam ini akan menjadi baik dan tertata. Ya. Kalau manusia itu hidupnya menggunakan nafsu amarah, maka dunia ini menjadi peteng, menjadi hitam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka perangkat ini bagaimana cara kita mempergunakan di dalam kehidupan. Itu seperti itu. Karena apa? Dalam kehidupan bahwa manusia itu berfungsi sebagai khalifah. Itu di dalam nafsunya. Hati manusia. Yang kedua adalah perangkat hati. Hati itu adalah ada berlapis-lapis. Yang pertama, hati disebut sodrun, tempat timbulnya Islam. Kalau Islam itu karakternya keluar masuk. Kadang dia beragama Islam, kadang tidak. Tergantung kondisi di luar. Dia sangat rentang dengan perubahan. Di dalam perubahannya sangat rentang sekali. Oleh karena itu, sodrun itu sangat berhati-hati. Kita kalau menggunakan dalam kehidupan ini menggunakan sodrun, rentang dengan perpindahan agama kita. Ya, perpindahan. Ini sodrun. Yang kedua adalah kolbun. Kolbun itu sudah permanen di dalam, tapi bisa naik, bisa turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Kadang kalau pas naik, semangat kita berislam adalah sangat dibanggakan, berkualitas. Tapi ketika sodrun itu mengalami penurunan yang sangat drastis, ya kita ibaratnya keimanan kepada Allah itu ya aras-arasan dalam bahasa Jawa. Ini sodrun, ya. Kolbun, ya, kolbun. Jadi kolbun itu hati, tempat timbulnya yaitu keimanan kita. Iman itu adanya di kolbun, bukan di sodrun. Kalau di sodrun itu adalah Islam. Apa bedanya iman dan Islam? Kalau Islam itu hanya sekedar ucapan syahadat itu sudah Islam. Tapi kalau iman itu sudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini iman, ya. Ya kadang kita naik, bisa turun dan lain sebagainya. Itu yazid wa yangkus kalau dalam bahasa Arabnya. Itu kolbun, yaitu tempat timbulnya iman. Yang ketiga adalah fuad. Ya. Fuad itu adalah tempat timbulnya makrifat. Jadi makrifat itu lantarannya kesadaran tentang ketuhanan akan menjadi penting dan sangat utama. Perangkatnya untuk fuad itu adalah mata. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, di situ bertemu dengan Allah dalam tanda kutip. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat menganehkan atau yang sangat membanggakan, kita juga ketemu dengan Allah pada saat itu dalam tanda kutip. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah sarana untuk ketemu dengan kesadaran ketuhanan. Itu seperti itu. Jadi itu. Yang terakhir adalah lubab. Lubab itu adalah hati sir namanya. Hati sir itu tempat timbulnya tauhid. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam kondisi tauhid. Tauhid itu kalau dalam bahasa Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan dia memegang fitrahnya. Fitrah dalam Islam itu adalah dia beragama, dia bertuhan dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini menurut pemahaman saya, setiap orang yang dilahirkan dia punya fitrah yaitu beragama Islam. Terus mentauhidkan Allah. Itu seperti itu adalah lubab.
Itu sehingga dengan demikian kita kalau memperbaiki kondisi manusia, yang menjadi sasaran pertama itu adalah perbaikilah hatinya. Perbaikilah hatinya. Nanti kalau sudah sampai tingkatan lubab, tidak akan pernah keluar dari agama atau ketauhidan. Itu insya Allah seperti itu. Jadi memperbaiki unsur rohani itu penting sekali. Kenapa? Karena unsur rohani itu nantilah yang akan menggerakkan unsur jasmani. Kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi jahat, itu kan dipengaruhi oleh rohaniyah kita. Ya, rohaniyah kita diperbarui oleh rohaniyah kita. Oleh karena itu tarbiyatun nafas itu menjadi penting. Pendidikan nafas hati itu kan menjadi penting. Itu seperti itu ya, itu seperti itu. Karena apa? Karena hati yang salim, syukur hati yang salim itu akan memancarkan cahaya ke tubuh. Kalau sudah memancarkan ke tubuh, kalau dia memancarkan, karena kebenaran dan kebaikan itu sumbernya dari hati. Maka yang perlu diperbaiki adalah tarbiyatul qulub, yaitu memperbaiki, mendidik hati, bagaimana hati itu bisa terdidik, salim dan lain sebagainya, yaitu karena ada materi-materi khusus. Ya, itu nanti kalau hatinya baik, insya Allah semua anggota badan, baik yang divisualkan dalam gerakan dan lain sebagainya, itu menjadi baik. Baik itu apa? Manfaat bagi orang lain dan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini, mari kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu yang manusia yang bagaimana? Manusia yang paripurna. Ya, yang paripurna, manusia yang paripurna. Ya, karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah itu apa? Manusia yang paling sempurna itu manusia yang tahu diri, yang mengabdi kepada yang maha kuasa. Ya, yang maha kuasa. Itulah manusia sempurna. Oleh karena itu, maka beribadah kepada yang maha kuasa itu adalah sesuatu hal yang wajib. Ya, wajib dilaksanakan dan wajib dimengerti, seperti itu. Yang selanjutnya adalah rasa. Rasa itu ada dalam dunia yang paling batin, yang paling dalam. Ya, rasa yang baik adalah rasa ketuhanan. Ya, rasa yang baik adalah rasa ketuhanan, yaitu apapun yang terjadi, kalau rasa ketuhanan itu masuk dalam jiwanya, apapun yang ia lihat, akhirnya ketemu dengan yang maha kuasa. Bisa ucapannya subhanallah, bisa ucapannya alhamdulillah, bisa ucapannya la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya. Kalau hal seperti itu terjadi, mata itu menjadi mata yang terdidik. Kenapa? Jiwa yang ada di dalam dirinya itu sempurna, sehingga apapun yang ia tangkap adalah ketemunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Namanya adalah tajalliyat fi sifatillah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perangkat yang seperti ini hanya bisa dimiliki oleh yang disebut manusia secara basar, manusia secara insan, ya, seperti itu. Oleh karena itu, yang berhak menjadi khalifah di bumi itu bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia, ya, iya, itu manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin, pengelola bumi dunia. Karena hanya apa? Hanya manusialah yang punya perangkat yang sempurna, ya. Perangkat yang sempurna itu hanya manusia. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, mari kita gunakan keinsanan kita di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita hidup hanya menggunakan basar, laksana kita itu seperti binatang.
yang tidak ada ruh yang ada di dalamnya dan tidak mengetahui benar dan salahnya. Karena apa? Karena perangkat yang ada di dalamnya itu tidak berfungsi. Manusia yang baik itu adalah yang mempergunakan perangkat di dalam rohaniyahnya itu berfungsi. Ya, seperti itu. Hati contohnya. Hati kan tempat timbulnya rasa ketuhanan kita. Kalau hati yang hidup, maka di situ akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap sesuatu. Ya, itu namanya hati yang hidup. Ya. Dengan perangkat apa? Dengan bantuan mata melihat, telinga mendengar, hati merasakan. Jadi apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, rasa ketuhanan akan masuk. Ya, rasa ketuhanan akan masuk. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang hatinya bersih, bening, tidak hatinya cacat. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Getaran-getaran Allah di dalam hatinya itu tampak. Ya, karena apa? Karena orang yang hatinya hidup itu ketika melihat wafal Allah itu hatinya bergetar itu. Ya, ketika melihat alam dia langsung ketemu dengan Allah, itu seperti itu dalam tanda kutip. Oleh karena itu layak kalau manusia itu sebagai khalifah di bumi, mengelola dunia dan lain sebagainya. Karena apa? Hanya manusialah yang mampu melaksanakan amanah Allah. Ya, karena apa? Manusia itu adalah mukallaf, orang yang dibebani, orang yang hidupnya dibebani oleh Yang Maha Kuasa. Apa bebannya? Pertama adalah mengelola alam. Yang kedua adalah ngabekti, nek bahasa Jawa nih ngabekti, nek bahasa Indonesianya beribadah kepada Allah. Beribadah yang sempurna itu adalah melibatkan aspek jasmaniah dan aspek rohaniyah. Iya. Ketika manusia bertakbir, maka rohaniyahnya juga bertakbir. Ketika manusia itu berukuk, maka hatinya juga berukuk di hadapan Allah. Perangkat rohaniyahnya ya juga berukuk. Ketika badan sujud di hadapan Allah, maka seluruh aspek rohaniyahnya bersujud di hadapan Allah. Itulah yang disebut sempurna zahir dan batin kita. Karena apa? Ada manusia yang sempurna secara zahir tapi batinnya tidak sempurna. Ada yang sempurna batinnya tapi rohaniyahnya tidak sempurna. Kesempurnaan yang hakiki adalah kesempurnaan zahir dan batin kita. Dan itu ada tarbiyahnya masing-masing. Ya, ada tarbiyahnya masing-masing seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kenapa? Karena manusia telah dipilih fi ahsani takwim, yaitu makhluk yang paling sempurna, paling baik. Sempurnanya di mana? Secara zahir manusia itu sempurna, secara batin perangkatnya manusia itu sempurna. Tidak seperti binatang. Binatang kan tidak punya akal, kekurangannya di akal. Tidak seperti malaikat. Malaikat kekurangannya di nafsu. Jadi tidak ada malaikat itu yang membangkang dengan Allah, tidak ada. Kalau binatang tidak ada yang berpikir, yang ada hanya insting. Oleh karena itu manusia yang paling sempurna. Dan besok kalau fi ahsani takwim, kalau dia sudah mencapai hal yang paling tinggi derajatnya, summa rodatnahu aswala safilin. Tapi kalau tidak hati-hati, tidak bisa mempergunakan perangkat yang ada di dalam dirinya yang diberikan oleh Tuhan, maka dia akan jatuh ke derajat yang paling hina,
bahkan kehinaan manusia itu melebihi nyamuk kalau hina. Kalau dia mulianya melebihi malaikat. Jadi kita jangan sampai jatuh ke jurang yang paling rendah. Kita kalau bisa menjadi orang yang paling mulia, yang mulia kita melebihi mulianya malaikat. Malaikat akan bisa ta'zim nanti ya. Malaikat itu kalau takdimnya luar biasa, tapi kalau dia menyiksanya luar biasa. Siksa dan takdim itu tergantung perilaku kita masing-masing. Ya, perilaku kita kalau baik, kalau menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, ternyata dan tentu menjadi manusia yang sempurna, mulia di hadapan makhluk yang lain, termasuk malaikat, apalagi mulia di hadapan Allah. Besok akan disambut roh kita. Kalau sudah keluar dari badan kita akan disambut. Itu kalau bisa idealnya seperti itu. Oleh karena itu, maka Allah memberikan tuntunan lewat kitab sucinya agar manusia tidak terjerumus. Ya, agar manusia tidak terjerumus, maka Allah berikan kitab sucinya sebagai pegangan hidupnya. Karena manusia itu butuh pegangan ya, walaupun perangkatnya sudah lengkap, tapi kalau tidak ada pegangan untuk petunjuknya, ya kadang manusia itu bisa negatif loh itu. Kalau manusia yang negatif itu berarti manusia yang yang tidak memenuhi, tidak menggunakan kitab juklak yang diberikan kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia itu mulianya ada mulia, berarti dia dalam hidupnya dibimbing oleh kitab suci yang ada di dalam Al-Quran, dalam tanda petik loh ya. Karena kitab suci itu ada dua, kitab yang tertulis dan kitab yang tertampang. Kalau kitab yang tertulis itu ada bacaannya, namanya Al-Quran. Tapi kitab yang tertampang itu adalah ayat-ayat Allah kauniyah sifatnya. Ya, yang tertampang di alam. Gunakan kedua-duanya itu dengan akalmu, dengan rasamu, dengan hatimu untuk bertemu dengan Allah dalam tanda kutip. Ya, kalau orang sudah memaksimalkan akalnya, nafsunya, hatinya, rasanya, insya Allah dia akan bertemu dengan Allah dalam penuh keridhaan. Sebab ada manusia sudah diberikan perangkat yang lengkap tapi tidak mempergunakan perangkat itu dengan baik, artinya akhirnya dia menyimpang dari ajaran-ajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Allah sendiri nanti yang akan memberikan pembalasan. Dia yang mencipta, dia yang kuasa memberi balasan. Nah, mudah-mudahan balasan kita adalah balasan yang baik, bukan balasan yang buruk ya. Karena apa? Kita telah mempergunakan instrumen yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalau kita mempergunakan dengan ikhlas, maka instrumen itu akan bekerja dengan baik dan akan mentauhidkan kepada yang memberi instrumen itu, dalam tanda petik dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di dalam hidup ini sadar akan kehidupan ini. Apa gunanya Allah menciptakan kita? Ya, apa tujuannya? Tidak lain adalah mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa. Seluruh instrumen yang ada di dalam tubuh kita, kita sujudkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, maka akan menjadi baik akhirnya. Itu seperti itu ya. Jadi kita akan menjadi manusia-manusia yang paripurna
dan sempurna. Itulah harapan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah kalau benar itu datang dari Allah, tapi kalau salah itu datang dari saya sendiri, keceblukan saya begitu. Ya, saya tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obang nganggo